Nabi SAW bersabda, ketika seseorang hamba akan meninggal, ada dua setan yang duduk di dekatnya. Satu di samping kanan dan satunya lagi di samping kiri. Setan di samping kanan menjelma seperti ayahnya dan berkata, "Hai anakku, aku sangat sayang dan cinta padamu. Karenanya matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Nasrani, agama terbaik dari semua agama yang ada." Dan setan di samping kiri menjelma seperti ibunya dan berkata, "Hai anakku, akulah yang mengandungmu, menyusuimu, dan membesarkanmu. Karenanya matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Yahudi, agama terbaik dari semua agama yang ada." Riwayat ini dituturkan oleh Abu Hasan Al-Qabisi dalam syarah risalah Ibnu Abi Zaid. Riwayat senada diriwayatkan oleh Abu Hamid dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah. Ketika nyawa seorang akan dicabut, datanglah berbagai fitnah kepadanya. Iblis memerintahkan kepada anak buahnya untuk menggodanya. Mereka mendatanginya dan menjelma sebagai sosok orang tercinta yang sangat dihormati, seperti ayah, ibu, kakak, adik, teman karib, dan lain sebagainya. Mereka berkata, "Sebentar lagi kamu akan meninggal, hai fulan, dan kami telah mendahuluimu. Matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Yahudi sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah." Jika ia berpaling dan menolak ajakan itu, maka datang lagi anak buah iblis lainnya dan berkata, "Matilah kamu dalam keadaan memeluk agama Nasrani, agama Isa Al-Masih yang menghapus agama Musa." Mereka kemudian menceritakan kepadanya akidah setiap agama. Pada saat itulah Allah memalingkan orang yang dikehendakinya. Dan itulah makna firman-Nya, yakni dalam surah Ali Imran ayat ke-8. "Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu." Dengan kata lain, maksud ayat tersebut adalah jangan Engkau goyangkan hati kami pada saat menghadapi kematian setelah sebelumnya Engkau karuniakan kepada kami petunjuk. Kalau Allah menghendaki hambanya mendapat petunjuk serta ketetapan, maka ia akan didatangi rahmat. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat ialah malaikat Jibril, sehingga setan pun lari dengan wajah pucat pasi dan ia pun tersenyum. Banyak orang yang terlihat tersenyum ketika akan meninggal karena merasa gembira atas kedatangan malaikat Jibril yang diutus Allah. Jibril menghampirinya dan bertanya, "Hai fulan, kenalkah kamu terhadapku? Aku adalah Jibril dan mereka tadi itu adalah setan musuh-musuhmu. Matilah kamu dengan tetap setia memeluk agama Islam, memeluk dinul Islam yang hanif dan syariatnya yang agung." Pada saat itu, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seseorang kecuali datangnya malaikat Jibril tadi. Dan itulah makna firman-Nya, "Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Memberi." Quran Surah Ali Imran ayat 8. Setelah itu, nyawa orang tersebut dicabut dengan hentakan. Dalam Manqib Al-Imam Ibnu Hanbal, karya Ibnu Al-Zawji, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Ketika ayahku menjelang wafat, aku menyeka keringat yang membasahi jenggotnya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba dia siuman dari pingsannya dan sambil menggerakkan tangan berkali-kali dia berkata, 'Jangan, aku tidak mau. Jangan, aku tidak mau.' Setelah tenang aku bertanya, 'Ayah, ada apa? Apa yang kau lihat?' Dia menjawab, 'Aku tadi melihat setan berdiri tepat di depanku sambil mencengkeramkanku dengan jari-jarinya.' Ia, setan berkata, 'Hai Ahmad, ayo ikut aku.' Lalu aku menjawab, 'Jangan, aku tidak mau. Jangan, aku tidak mau hingga aku meninggal sekalipun.'" Imam Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi menceritakan pengalamannya saat dia berada di perbatasan kota Iskandaria. "Suatu hari, aku menjenguk guruku Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi yang sedang kritis. Ketika seseorang menelkinkannya dengan membaca kalimat La ilaha illallah, ia malah menjawab, "Tidak, tidak." Setelah siuman, aku menghampirinya dan menceritakan hal itu, dan dia lalu berkata, "Tadi ada dua setan datang kepadaku dari sebelah kanan dan sebelah kiriku. Yang satu bilang, 'Matilah dengan memeluk agama Yahudi,
agama yang terbaik, dan satunya lagi bilang, matilah dengan memeluk agama Nasrani, agama yang terbaik. Kemudian aku menjawab, tidak, tidak. Dalam salah satu kitab karya Tirmizi dan An-Nasai yang aku simpan, terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setan akan menghampiri salah seorang di antara kalian ketika dia akan meninggal dan berkata, matilah kamu sebagai orang Yahudi, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Jadi jawabanku tadi bukan untuk kalian, tetapi jawaban untuk setan. Pengalaman seperti itu sering dialami oleh orang-orang soleh. Jadi kalau mereka menjawab tidak ketika ditalkin, itu bukan ditujukan kepada orang yang menalkin, melainkan kepada setan yang datang menjuluknya, membujuknya ke jalan yang sesat. Jadi mungkin ketika terjadi satu pengalaman, kita menalkinkan seseorang dengan kalimat la ilaha illallah, terus orang tersebut berkata tidak, bukan berarti menolak ajakannya untuk mengucap la ilaha illallah, melainkan kata tidak tersebut ditujukan kepada setan yang mengajaknya untuk memeluk agama lain selain Islam. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dan Sufyan dari Lais dari Mujahid, dia berkata, setiap orang yang akan meninggal, dia akan diperlihatkan keadaan majelis dan orang-orang yang diikutinya sewaktu di dunia. Jika dia itu orang lalai, maka dia termasuk golongan yang lalai. Dan jika dia ahli zikir, maka dia termasuk golongan ahli zikir. Riwayat hadis ini do'if. Robi bin Marrah bin Ma'bad al-Juhani, seorang penduduk Basrah yang terkenal rajin ibadahnya, menceritakan pengalamannya. Suatu hari aku mendapatkan beberapa orang di Syam sedang menalkinkan seseorang laki-laki yang akan meninggal. Hai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Tetapi orang itu malah meminta air minum. Mereka mencoba mengulanginya lagi. Hai fulan, katakanlah la ilaha illallah. Kali ini dia hanya menjawab 10, 11, 12. Belakangan aku tahu bahwa dia adalah seorang pegawai kantor, bagian keuangan dan akuntan. Inilah tafsirannya sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Abdul Haq. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan sebuah hikayat dalam kitabnya Al-Aqibah sebagai berikut. Seorang laki-laki berdiri di halaman rumahnya yang mirip sebuah bangunan tempat pemandian. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik datang menghampirinya dan bertanya, manakah jalan menuju ke tempat pemandian yang bagus di daerah ini? Dia menjawab sambil menunjukkan rumahnya. Ini adalah tempat pemandian yang bagus. Gadis itu masuk ke rumah itu dan dia pun mengikutinya dari belakang. Begitu masuk rumah ternyata tidak ada tempat pemandian. Gadis itu merasa tertipu. Namun diam-diam dia merasa senang karena berduaan dengan laki-laki di dalam rumahnya. Si gadis minta disediakan makanan yang enak-enak. Laki-laki itu berkata, tentu aku akan memenuhi segala apa yang kamu inginkan. Dia lalu keluar dan meninggalkan pintu rumahnya tidak terkunci. Sambil membawa makanan lezat yang diminta gadis itu, dia pulang dengan hati sangat girang. Tetapi begitu masuk rumah, gadis itu sudah tidak ada. Dengan tak sadarkan diri, dia berjalan mondar-mandir sendiri ke sana kemari sambil menyebut-nyebut terus nama gadis itu. Berkali-kali dia bertanya sendiri, hai wanita yang bertanya kepadaku tentang jalan yang menuju ke pemandian, di manakah kamu sekarang? Sang gadis ternyata masih berada di rumah itu dan sengaja bersembunyi di atas loteng. Menjawab, bukankah kamu sudah berhasil menjebaknya di rumahmu? Mendengar jawaban itu semakin tidak mengerti. Akhirnya dia mengalami stres berat cukup lama. Kemudian dia jatuh sakit parah. Ketika seorang teman menalkinkannya agar mengatakan la ilaha illallah, dia malah menjawab, hai wanita yang pada suatu hari bertanya kepadaku tentang jalan menuju pemandian, di manakah kamu sekarang? Dan itulah kata-kata yang terus disebut-sebutnya sampai akhirnya dia meninggal. Kita berlindung kepada Allah dari peristiwa yang sangat tragis tersebut. Menurutku, banyak orang yang mengalami peristiwa seperti itu. Meski kasusnya berbeda, namun intinya sama, yaitu karena terlena oleh fitnah duniawi, dia tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Yang dia ucapkan justru kalimat-kalimat aneh yang menyangkut keinginan atau ambisi yang diburunya, namun belum tercapai. Sungguh, aku melihat bahwa seorang yang kerjanya suka menghitung ketika disuruh membaca
la ilaha illallah saat akan meninggal, namun ucapan yang keluar dari mulutnya adalah hitungan. Ada juga orang yang ketika disuruh membaca la ilaha illallah, dia malah berkata dengan biaya ini perbaikilah rumah fulan dan garaplah kebunnya. Ada juga yang berkata ketika disuruh talqin, pikiranmu seperti pikiran keledai atau sapi ini berwarna kuning. Kesibukannya terhadap sesuatu di dunia mempengaruhinya ketika dia akan meninggal. Kami memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dan kemuliaan. Ibnu Da'far dalam kitabnya An-Nasa'i bercerita, Yunus bin Ubaid adalah seorang penjual kain yang terkenal sangat jujur. Dia tidak mau ada orang yang membeli barang dagangannya tertipu, apalagi sampai sengaja berbuat curang. Karenanya dia tidak berjualan pada saat hari masih terlalu pagi atau sudah hampir petang, atau ketika cuaca gelap. Pada saat itu seperti dia khawatir membeli barang dengan dagangannya akan salah memilih, sehingga dia kecewa. Bahkan pada suatu hari dia merusak alat timbangannya yang sudah tidak bisa berfungsi secara normal dan menggantikannya dengan yang baru. Ketika ditanya temannya mengapa tidak berusaha memperbaikinya, dan menjawab, aku tidak mau menyimpan barang yang bisa menimbulkan bencana. Lalu ketika ditanya mengapa harus merusaknya, dia menjawab dengan menceritakan pengalamannya dan berkata, suatu saat aku menyaksikan seorang laki-laki sedang menghadapi ajal. Aku berusaha menelkinkannya agar mengucap la ilaha illallah, tetapi dia diam saja dengan mata melotot. Ketika aku desak, dia menjawab terus terang, tolong kamu saja yang mendoakanku kepada Allah. Lidahku terasa menempel di lidah timbangan yang biasa aku pakai melakukan kecurangan dalam berdagang. Itulah sebabnya aku tidak sanggup mengucapkan kalimat yang kamu ajarkan tadi. Dan sejak saat itu Yunus bin Ubaid memberlakukan syarat kepada orang yang mau membeli barang dagangannya untuk membawa timbangannya sendiri dan menimbang dengan tangannya sendiri. Bagi pembeli yang tidak mau, Yunus lebih baik tidak bersedia melayaninya. Masya Allah, subhanallah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari pemaparan ini. Paparan ini saya dapat dari sebuah buku yang sangat luar biasa, yakni tentang At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian, Imam Al-Qurtubi. Ada banyak sekali ilmu baru, bahkan mungkin yang setidaknya belum pernah kita dengar sebelumnya, atau mungkin belum pernah saya tahu sebelumnya. Teman-teman, semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi wasilah datangnya keridhaan Allah, sehingga kita semakin giat untuk bertaubat, semakin tidak sibuk terhadap kehidupan dunia yang pada akhirnya nanti kita kesulitan mengucapkan talqin. Nauzubillah. Semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan berikan rahmat kepada kita ketika sakaratul maut nanti.